Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini masih di podcast kami mengundang seorang narasumber yang mungkin dengan tujuan untuk memotivasi para santri agar belajarnya lebih giat, lebih semangat, dan tidak mudah galau. Di samping saya, alhamdulillah sudah ada Ustadz Abu Dzar Al-Ghifari, berasal dari Pulau Bali. Ya, sangat jauh. Benar Ustadz, dari Pulau Bali ya? Ya benar. Alhamdulillah. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Oh, ya. Waalaikumsalam. Ya mungkin nanti dalam podcast kami mungkin akan sedikit membahas tentang generasi milenial Ustadz. Oh gitu. Yang mana pada saat ini sedang ramai-ramainya generasi-generasi muda kita, terutama dalam lingkup pesantren, ini sudah mulai terkena virus, bukan corona ya, tapi virus milenial. Hilang kalau ya, corona sudah hilang. Ya. Sekarang virusnya namanya virus milenial. Ya. Yang mana anak-anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan dari SD terus masuk ke SMP, dari SMP masuk ke SMA, itu kan umur-umur yang mana dia ini melalui masa-masa pubertas. Nah, dalam masa-masa pubertas tersebut, generasi kita, generasi muda kita ini mengenal yang namanya ilmu teknologi, yang mungkin pada saat ini sulit untuk dikendalikan. Nah, kami meminta pendapat kepada Ustadz, bagaimana sih Ustadz menanggapi generasi muda saat ini, yang mungkin ada beberapa pesan lah untuk para santri, para penuntut ilmu, baik dalam pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren, agar bisa menjaga dirinya dari ilmu-ilmu yang mungkin tidak bermanfaat bagi kita. Bagaimana Ustadz? Mungkin pendapat Baik. Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya senang bisa duduk di sini bertemu dengan beliau kawan saya. Alhamdulillah, masya Allah. Dulu beliau ini nggak segemuk ini dulu, beliau masya Allah. Waktu beliau SMA ini beliau belajar tekun, taat peraturan. Sampai sekarang alhamdulillah masih berteman dengan saya. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Alhamdulillah, amin ya Allah, amin. Makasih Ustadz doanya. Amin. Baik, untuk menanggapi masalah tentang perkembangan zaman intinya Ustaz ya. Bagaimana kita menanggapi perkembangan zaman? Ya, bagaimana kita menanggapi anak-anak pada zaman sekarang ini? Generasi milenial. Ya, generasi milenial. Jadi pada intinya kalau dari titik pandangan kami Ustaz, Iya. untuk menanggapi, untuk mencegah anak-anak agar tidak terbawa dengan zaman yang begitu hebatnya pada zaman sekarang ini. Iya. Ini sebenarnya mudah Ustaz. Mudah Ustadz ya? Mudah. Mungkin kita lihat daripada orang-orang tua kita dulu, kakek-kakek kita dulu, bagaimana mereka mendidik kita sampai pada saat ini. Ya, Coba antum lihat Ustaz. Bagaimana, apakah sama atau beda pendidikan orang tua yang sekarang dengan zaman dulu? Ini beda atau sama Ustaz? Beda Ustadz. Beda sekali ya. Mungkin kalau menurut kami ini, pandangan kami, mudah agar anak-anak ini tidak terbawa dengan zaman. Ya mungkin bagaimana orang tua mendidik anaknya. Mungkin itu Ustaz. Kalau memang orang tua ini sudah benar mendidik anaknya tanpa ada rasa kasihan. Kalau zaman sekarang ini kan anak minta ini dituruti dengan alasan kasihan, kan begitu Ustaz. Anak-anak tidak berangkat ngaji, tidak berangkat sekolah.
karena tidur mungkin mau dibangunkan kasihan. Kasihan, ya. Kalau kita kan tidak. Tidak. Kalau kita nggak ngaji dulu bagaimana tahu? Ustaz kan mungkin ngalamin sendiri bagaimana. Sudah dibawakan penjalin itu. Ya mungkin kalau apa namanya berbicara tentang perkembangan zaman, bagaimana mengatasi apa namanya menahan agar anak-anak kita ini tetap dalam jalannya yang baik. Ini mungkin bagaimana orang tua mendidik. Mungkin gitu Ustaz. Gampang sebenarnya. Bagaimana orang tua mendidik, pada intinya itu Ustaz. Jadi kesimpulan motivasi yang Anda paparkan mungkin betapa pentingnya kita menanamkan pendidikan terutama kepada orang tua ataupun kita nanti ketika punya anak gitu tadi. Ya, benar. Menanamkan sebuah pendidikan yang mana pendidikan tersebut itu harus digunakan untuk menahan anak-anak muda zaman sekarang. Ya benar Ustaz. Yang mana saya tangkap tadi dari pendapat Anda mungkin pendidikan yang orang-orang dulu lakukan kepada anaknya gitu. Ya mungkin zaman sekarang Ustaz hal-hal yang seperti itu sangat jarang sekali orang melakukan benar. Pendidikan yang sangat-sangat mengekang kepada anaknya. Ya benar. Dengan alasan kasihan anaknya belum ini belum itu ya gitu kan Ustaz. Ya mungkin dari pengalaman Ustadz sendiri, mengapa sih pendidikan Ustadz itu memilih pendidikan di dalam pondok pesantren? Kok enggak pendidikan di luar pesantren? Padahal di luar pesantren itu banyak sekolah-sekolah favorit yang mana menjamin kehidupan Ustadz di masa depan. Gitu. Mengapa Ustadz kok memilih pondok pesantren daripada di sekolah-sekolah luar? Gitu. Ya, jadi flashback sedikit ini Ustaz. Oh iya, silahkan ya, enggak apa-apa Ustaz. Saya cerita sedikit ini apa-apa. Tentang apa namanya ketika dulu saya di rumah SD, saya ada di rumah di Bali Ustaz. Kemudian saya SMP juga di Bali. Lah kemudian ketika di SMP, mungkin ini mereka orang-orang sudah pada tahu bagaimana kekacauan akhlak, kekacauan pergaulan yang ada di Bali. Ini menurut pandangan saya. Bukan saya mengatakan mengklaim bahwa Bali itu jelek, bukan. Ya mungkin karena saya berteman dengan teman yang salah. Itu dulu, Masya Allah Ustaz. Saya memilih untuk saya niat untuk masuk ke pondok pesantren karena satu, orang tua saya ini bisa dikatakan orang terpandang. Ya mungkin itu Ustaz, mungkin bisa dikatakan orang yang terpandang, orang tua saya. Kemudian melihat saya dengan pergaulan yang mungkin rusak, akhlak yang tidak begitu ada. Khawatir. Saya khawatir membawa nama jelek keluarga saya yang sudah dibangun baik oleh orang tua saya. Nah makanya saya niat untuk mondok, saya kuatkan tekad untuk saya berangkat ke pondok pesantren. Akhirnya ketika tekad saya sudah bulat Ustadz, saya bilang ke orang tua, ya Pak, Bu, saya mau mondok, begitu saya bilang. Nah menariknya ini Ustadz, oleh orang tua saya dilarang mondok Ustadz. Ini menarik, dilarang untuk mondok, gak usah mondok. Nah dilarang. Padahal mondok itu ya? Iya ini padahal mondok. Karena memang basic keluarga kami ini bukan basic keluarga pondokan, bukan basic keluarga pondok pesantren. Akhirnya dia bilang, orang tua saya bilang, wis nak gak usah mondok, kamu ada di rumah saja. Yang penting sholat 5 waktu, kita orang tua sudah senang. Tapi karena memang tekad saya Ustaz, tekad saya sudah pingin benar-benar mondok, bulatkan tekad mondok, saya tetap ngotot untuk berangkat ke pondok pesantren. Jadi pada saat itu orang tua melarang mondok, padahal benar. Niat Anda memperbaiki diri, akhirnya memilih untuk mondok di pondok pesantren. Ya, saya ini niat mondok agar bisa membawa nama baik keluarga gitu Ustaz. Lah tapi menariknya malah dilarang sama orang tua saya. Menarik sekali Ustaz. Cerita yang sangat menarik sekali. Mungkin bisa dilanjutkan. Mungkin kemudian para santri ini agar termotivasi dari kisahnya Anda. Monggo Ustaz. Kemudian setelah orang tua melarang tapi saya tetap ngotot untuk mondok.
Kemudian akhirnya orang tua saya mengalah. Oke lah, kalau kamu mau mondok nak, oke mondok silakan. Mau mondok di mana? Saya juga bingung Ustaz. Iya. Pokoknya niat saya mondok aja dah. Cariin pondok pesantren terserah di mana dah pokoknya pondok. Oke dah, kalau memang mau mondok besok kita berangkat. Waktu itu memang semua pendaftaran sudah tutup Ustaz. Pendaftaran di luar ini sudah tutup semuanya. tutup, iya. Mungkin sisa 2 sampai 3 hari lagi itu pendaftaran dibuka. Akhirnya orang tua bilang, "Oke lah, kalau memang kamu mau mondok, kita berangkat besok, siapkan barang-barang." Besoknya langsung berangkat. Iya, Ustaz, pada ya. waktu itu saya siapkan barang. Ini Ustaz. sangat menarik Ustaz. Saya siapkan barang, baju-baju secukupnya saya bawa, saya masukkan ke tas. Kemudian barang-barang apa yang dibutuhkan saya bawa semuanya. Kemudian berangkat saya Ustaz. Besoknya saya berangkat. Saya ini diam di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukerjo Asem Bagus. Pendirinya Ki Haji As'ad Samsul Arifin. Samsul Arifin ya. Saya sempat berhenti di sana karena banyak memang ada keluarga yang mondok di sana juga, teman-teman banyak yang mondok. Kemudian ditawarin orang tua mau mondok di sini apa enggak? Karena dekat nih, mumpung dekat sama rumah. Iya. Kalau mondok. Tapi ketika saya lihat-lihat tidak ada yang jelek, bagus semuanya saya lihat. Cuman entah kenapa hati ini belum terpanggil untuk duduk di sana Belum gitu. srek gitu. Belum srek, ya, belum srek. Tidak ada yang kurang, Iya. belum srek. Akhirnya saya minta di tempat lain aja, Pak, gitu. Akhirnya Cari ya udah, lagi. cari lagi, Iya. berangkat lagi, Ustaz, berangkat lagi. Saya berhenti di Nurul Jadid. Oh, Probolinggo. terkenal Ustaz ya. Ya, Terkenal Nurul ya, Jadid. Python ya. Ya, oh ya, Python maksud saya, Python. Masuk ke Nurul Jadid, saya lihat-lihat. Sama Ustaz, saya lihat semuanya bagus, lihat sholat jamaah, ngaji, santri-santri. Tapi lagi dan lagi entah kenapa hati ini memang belum terpanggil untuk duduk di pondok pesantren tersebut. Akhirnya saya bilang ke orang tua, nggak lagi pindah lagi Pak, coba cari lagi. Ini ayah saya, orang tua saya ini sudah marah-marah aja nih. Gimana dari tadi kok nggak ada yang cocok? Ini mau mondok beneran apa enggak gitu kan? Wah, akhirnya saya juga bingung. Akhirnya kata bapak, udahlah nggak ada pondok lagi di deket-deket sini, langsung ke Malang aja katanya. Oh ya udah, dari Probolinggo ke Malang langsung ke Malang. Akhirnya ke Malang, sampai di sini pagi, seharian kita di jalan, malam kita tidur di jalan. Akhirnya sampailah di Malang waktu itu. Kemudian kita ini makan sarapan di sebuah rumah makan atau warung-warung seperti itu. Kemudian tanya, Bu, di mana pondok yang bagus gitu. Kemudian ditunjukinlah sama ibu-ibu itu. Oh, di Anur 2 Mas, Bulu Lawang ada. Langsung ketika itu kita cari-cari, ketemu. Setelah ketemu langsung datang ke sini. Saya Ustadz belum daftar, belum keliling, baru masuk gerbangnya saja. Baru dari sana langsung, oh ya sudah, mungkin ini tempat yang tepat, yang cocok. Langsung terpanggil ini hati. Entah kenapa langsung terpanggil. Akhirnya kata bapak, di mana, mau apa enggak di sini? Akhirnya mau ya, daftar. Selesai. Udah selesai Ustadz. Yang lebih mengagetkan lagi nih, mengagetkan lagi. Baru selesai daftar, nemu kamar, saya telat datangnya Ustaz. Dapat kamar, masuk kamar, nata baju, barang-barang semua selesai. Saya belum kenal siapa-siapa Ustaz. Iya. Kata ayah saya simpel seperti ini. Nak, kamu yang minta mondok, sekarang saya tinggal, jangan nangis. Oh iya. Biasanya kan anak-anak baru mondok, ditemenin dulu satu malam, 2 malam. Kalau saya enggak Ustaz. Menariknya itu baru datang langsung ditinggal. Wah, saya ini mau sakit hati, mau nangis juga malu. Iya. Ini gimana? Ya udah saya pasrah. Ya mungkin ini jalannya lah. Saya tekuni saja niat saya karena saya minta mondok, akhirnya saya jalani. Dan alhamdulillah saya ya bisa sampai sekarang ini Ustaz. Ya perlu diketahui Ustaz Gifari ini pada saat ini menekuni dalam bidang dakwah, yang mana beliau pada saat ini sangat-sangat disegani oleh masyarakat, sangat-sangat disegani oleh teman-temannya termasuk saya. Bahkan sering sharing-sharing ilmu kepada saya, kepada teman-teman saya, kepada teman-teman Ustaz Gifari juga. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang mana dipaparkan oleh Ustaz Gifari kepada saya, kepada teman-teman saya,
bahkan kepada murid-murid beliau itu sangat banyak sekali yang mungkin pada saat ini ada motivasi tersendiri bagi beliau ini untuk menjadi sampai seperti sekarang. Mungkin motivasi apa Ustaz? Kok sampai seperti terkenal seperti ini gitu? Ya, apa tipsnya itu apa? Gitu. Ya perlu Mungkin kita ya. ketahui ya. Mungkin ada tipsnya, simak baik-baik ini gitu. Kalau perlu catat ya, catat, simak. Kalau perlu rekam enggak apa-apa gitu. Mungkin Ustaz. Bisa aja tuh Ustaz. Mungkin motivasi terbesar saya menekuni bidang dakwah. Saya belajar dengan ya bisa dikatakan mungkin tekun, saya belajar semangat karena saya memang bukan basic orang tua saya bukan basic dosen, bukan Ustaz. Ya sama mungkin petani, bisa dikatakan petani. Tapi saya alhamdulillah saya pokoknya dengan niat awal tadi Ustaz, ingin membawa nama baik keluarga, itu saja intinya. Dan motivasi terbesar saya menekuni bidang dakwah ini ya satu karena saya tinggal di Bali Ustaz, mungkin saya lihat saya tidak tahadus binikmah Ustaz, tahadus binikmah. Sampaikan aja. Tahadus binikmah saja. Mungkin saya lihat kurangnya dai, kurangnya para pendakwah mengajak. Niat saya cuma satu sebenarnya. Bagaimana caranya saya ini sebagai orang Islam ini bisa menyebarkan agama saya, bisa memperlihatkan kecintaan saya kepada agama dengan cara berdakwah. Mungkin itu saja Ustaz. Yang mana mungkin yang Anda lakukan ini mungkin sebagai bukti nanti ketika di akhirat nanti bahwasanya umur Anda ini bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan saja seperti itu. Mudah-mudahan saja Ustaz. Amin ya. Jadi kesimpulan yang saya tangkap Ustaz dari pendapat Anda dalam cerita Anda tadi itu mungkin saya jadi teringat suatu hadis yang berbunyi innama amalu binniyat. Ya, benar. Ada seperti itu ya. Ya, saya pernah dengar itu. Mulai dari saya masih sanawiyah, aliyah sampai sekarang itu tidak luput dengan hadis innama amalu binniyat. Yang mana yang artinya segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ya mungkin yang menjadikan Anda seperti ini mungkin niat Anda yang sangat kokoh, niat Anda yang sangat membara, niat Anda yang sangat semangat untuk membangun ilmu-ilmu Anda menjadi orang yang sangat terpandang saat ini. Dan satu lagi Ustaz, mungkin ini yang paling berpengaruh di dalam hidup saya sampai saya bisa berada di detik ini, mungkin ridho orang tua Ustaz, terutama seorang ibu. Ya, mungkin doa seorang ibu itu yang bisa mengangkat saya sampai detik ini. Ibu, dan yang kedua adalah seorang guru. Itu yang terpenting Ustaz. Ya mungkin bagi para santri yang ingin meniru atau ingin menjadikan Ustadz Ghifari sosok yang sangat-sangat patut untuk ditiru, catat baik-baik apa kata beliau. Yang pertama, niat yang kuat mungkin. Yang kedua, ridho orang tua sesuai dalam hadis, ridho Allah fi ridho walidain. Yang ketiga, ridho guru. Ketika ketiga ini ada dalam hati Anda para santri, maka Anda akan mencapai kesuksesan Anda. Amin. Ya mungkin cukup Ustaz. Ya mungkin. Mudah-mudahan Amin. pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan juga bukan pertemuan yang pertama nih. Mungkin bisa dilanjut lagi di episode yang lain Ustaz ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Bentar, mungkin untuk memotivasi Ustaz. Oh iya. Ya, memotivasi agar santri bisa lebih semangat. Mungkin perlu kita ingat bahwasanya kayu gahrung tidak tercium bau wanginya kalau tidak dibakar dengan api. Dalam artian apa? Kalau kita ini ingin tercium aura baik kita, ingin kita ini menjadi orang yang hebat, ya mungkin kita ini harus berusaha dulu. Harus berusaha yang
semaksimal mungkin, harus berani sakit-sakitan, harus berani kita ini untuk kesusahan dalam menuntut ilmu. Ya memang seperti ini jalannya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya jalannya harus susah-susah dulu. Iya. Sama seperti orang yang ingin melihat keindahan gunung, Iya. dia ini harus bersusah payah naik ke atas gunung tersebut. Mendaki dahulu. Iya, harus mendaki dulu. Bersusah-susah dahulu, Bersenang-senang kemudian. Ya, seperti itulah gampangnya. Kalau orang ingin melihat indahnya gunung, dia ini harus siap mendaki gunung tersebut, lelahnya mendaki sehingga dia bisa melihat keindahan di atas gunung tersebut. Sama dengan hidup. Kalau hidup ke depan ingin indah, jadi kita harus siap menerima bagaimana tekanan hidup yang begitu berat, mungkin yang begitu susah, sehingga kelak nanti kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Mungkin begitu, Ustaz. Teringat para santri semuanya untuk jadikan diri sendiri lebih baik dari hari kemarin. Dikatakan seorang ulama dalam sebuah untaian, apabila seseorang tidak berubah di esok hari, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.